Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Bengkayang. Ini adalah untuk materi yang kedua, yaitu kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Kerajinan dari bahan limbah bentuk bangun datar ini kemarin kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah perencanaan usaha kerajinan, dari kita bahas karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, wirausaha di bidang kerajinan berbentuk bangun datar dari bahan limbah. Kemudian nanti kita akan membuat kerajinan kotak tisu dengan bahan koran bekas, kemudian analisis keuangan dari usaha kerajinan berbentuk bangun datar dari koran bekas. Nah, kemudian perencanaan usaha kerajinan, ide dan peluang usaha kita sudah bahas kemarin. Analisis peluang usaha sudah. Nah, kita akan masuk sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Jadi bagaimana setelah kita punya ide, kemudian kita berpikir bagaimana dengan peluangnya. Jadi setelah kita ada ide itu relevan enggak dengan kondisi sekarang. Nah, itu ada enggak peluang-peluang yang bisa didapat dari ide kita itu. Setelah itu kita bisa coba beberapa, kita cari informasi, melakukan bisa ngobrol, bisa silaturahmi, kita bisa jalan sana sini mencari info bagaimana dengan ide itu apakah peluangnya cukup besar. Nah, setelah itu baru analisis lagi dengan kebutuhan di masyarakat, apakah ini yang ide kita ini termasuk suatu benda atau kerajinan yang diperlukan oleh masyarakat atau hanya sebagian kecil, atau sebagai suatu kebutuhan pokok atau sebagai suatu kebutuhan sekunder, sehingga ini jadi pertimbangan dalam kita memproduksi. Nah, berikutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi sesuatu yang diperlukan dalam kita memproduksi suatu barang. Berikutnya nanti masuk perencanaan administrasi, kemudian perencanaan pemasaran produk usaha kerajinan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan produksi itu adalah yang paling utama, yaitu atau manusia. Jadi ini adalah sumber daya yang sangat penting atau disebut juga dengan SDM, sumber daya manusia. Karena semua ide, semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik apabila usaha itu, wirausaha itu memiliki sumber daya yang profesional, artinya profesional di bidangnya, seperti itu. Jadi kunci utama itu. Jadi kalaupun ada modal besar, kemudian punya bahan, punya peralatan, tapi kalau tidak memiliki seorang profesional di bidangnya di dalam membuat suatu produk, itu juga akan menghasilkan suatu barang yang tidak maksimum, kurang berkualitas. Oleh karena itu, maka manusia adalah sumber daya yang paling utama di dalam wirausaha. Kemudian money atau disebut juga dengan uang. Nah, ini juga sebagai modal untuk memulai, karena ini harus sesuai juga dengan sikonnya. Kalau modalnya terbatas, tentu usahanya juga dimulai dari yang kecil. Kemudian kalau memang punya modal besar, bisa mulai usaha itu langsung memproduksi suatu barang yang cukup besar. Ini juga harus jadi pertimbangan berdasarkan analisis peluang. Kemudian material. Nah, material itu syaratnya satu, kalau kita memproduksi suatu barang, yang pertama ada stok bahannya, bahan bakunya harus punya tersedia dan kualitas. Jadi kalau hanya tersedia doang tapi tidak berkualitas, maka
dia nanti menghasilkan suatu produk juga kurang berkualitas. Paling sederhana, kalau Anda membuat suatu kerajinan umpama dari batok kelapa, kemudian batoknya yang masih muda lah, tidak lama kemudian akan berjamur. Yang kedua, contoh lagi, kalau Anda bikin kue dengan bahan yang kurang berkualitas, biasa rasanya juga kurang nyaman. Tapi kalau dari yang berkualitas tentu rasanya juga lebih nyaman. Yang berikutnya selain bahan itu berkualitas adalah continue. Nah, continue itu artinya barangnya selalu ada. Jangan mau buka usaha, bahannya ada tapi hanya untuk 1 minggu, 1 bulan. Maka yang minggu berikutnya atau bulan berikutnya tidak ada lagi, sehingga produksi akan berhenti. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah jaraknya juga. Kalau ada tersedia umpama jaraknya terlalu jauh, maka itu juga akan berpengaruh nanti untuk penyediaannya. Jadi waktunya terlalu lama seperti itu. Tapi ada kondisi yang paling penting, tadi ada 2 itu, yaitu kualitas dan continue. Itu sangat penting sekali. Berikutnya adalah mesin. Ini adalah peralatan. Nah, ini seiring dengan mesin, peralatan, ini tergantung kebutuhan. Ada barang-barang tertentu tentu harus menggunakan teknologi canggih, jadi menggunakan mesin. Ada juga yang harus dengan menggunakan manual. Contohnya kalau suatu ukiran, maka ukiran itu mayoritas dibuatnya dengan manual. Tapi kalau yang sifatnya bisa dicetak, maka di sini juga bisa menghasilkan suatu produk yang lebih banyak. Jadi kuncinya peralatan semakin canggih, diharapkan satu, kualitas produknya bagus, kemudian bisa memproduksi lebih banyak. Tapi ini juga dikaitkan dengan modal, karena harga mesinnya mahal, tentu harus pengaruhnya juga modal. Kalau modalnya tidak besar, ya sulit untuk membeli satu barang. Maka lebih baik dengan manual. Cuma biasanya suatu pekerjaan yang besar banyak digunakan dengan manual, maka lebih cost-nya lebih besar. Jadi tujuan peralatan ini, satu, untuk mempermudah suatu pekerjaan, untuk memproduksi, kemudian untuk memperbanyak produksi. Yang berikutnya adalah untuk menghemat waktu. Itu tujuan daripada mesin atau peralatan. Kemudian metode, ya, ini bukan metode tapi metode, ya. Jadi bukan metode tetapi metode, yaitu cara kerja. Nah, jadi sebelum memproduksi suatu barang, maka seorang manajer atau seorang wirausahawan harus punya konsep cara kerja yang efektif. Disusun dulu cara langkah-langkah kerja, mulai langkah kerja sistem memproduksi, kemudian alur dari mulai bahan, kemudian produksi sampai pemasaran. Itu ada salah satu cara kerja juga, harus dibuat sistem sedemikian rupa efektif. Kemudian cara memproduksi lagi, cara khusus, hanya khusus memproduksi barang. Karena suatu benda atau suatu kerajinan itu tidak cukup sekali kerjakan langsung jadi. Contoh, kita membentuk bahan dasar dulu, kemudian memoles, kemudian terakhir baru finishing. Nah, baru pengemasan terakhir itu. Jadi prosesnya cukup banyak, terakhir ada di pengemasan. Berikutnya adalah market atau pasar. Ini adalah memasarkan. Jadi pada saat kita menganalisis peluang usaha, ini termasuk di dalam target ke situ. Jadi kita harus mikirkan bahwa produk atau kerajinan kita itu cocoknya untuk kemana, apakah pasar tradisional atau pasar modern. Itu harus dipikirin. Contoh paling sederhana, suatu produk kalau harganya cukup tinggi, contoh kalau membuat kerajinan dari kayu, yang meja atau yang bekas akar atau tunggul kayu itu dibuat suatu meja atau kursi, itu harganya di atas 3 juta sampai bisa puluhan juta. Itu kalau kita jual ke pasar tradisional lama lakunya, biasanya cocoknya di pasar modern atau secara online. Nah,
itu harus salah satu contoh pertimbangannya. Maka market ini sangat penting perencanaannya pada saat sebelum produksi. Jangan nanti udah produksi baru mikirin, oh ini mau jual kemana. Itu sangat penting. Kemudian information atau informasi, memberikan informasi tentang produk. Itu pertama bisa melalui dari kemasan, kemudian bisa pasang spanduk, bisa juga dengan mengunjungi pameran-pameran, kemudian bisa juga menginformasikan langsung ke toko melalui sales, kita jual langsung ke toko-toko. Itu adalah yang secara offline. Kemudian secara online bisa diinformasikan di medsos maupun di kegiatan-kegiatan secara online, sehingga nanti ini juga bisa lebih efektif dalam rangka promosi suatu produk. Nah, berikutnya adalah perencanaan administrasi. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Jadi dengan adanya administrasi itu aktivitas kegiatan wirausahaan itu akan terpantau, termonitor, dan pengendalian usaha. Oh ternyata hari ini penghematan, oh hari ini ada yang tidak masuk, oh ini ada kekurangan tenaga ahli atau kekurangan bahan. Disitulah dari administrasi akan kelihatan. Kemudian agar kewirausahaan sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha, artinya akan ada dari data administrasi bisa untuk evaluasi. Nah, data yang masuk, wah hari ini memproduksi berapa, dalam seminggu menghasilkan berapa, kebutuhan berapa. Nah, itu dalam rangka yaitu untuk mengamankan jalannya pelaksanaan. Siapa yang rajin, ada berapa karyawan yang masuk rajin, itu kalau udah punya karyawan. Kemudian agar wirausahaan sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Nah, dari semua data pelaksanaan, data produksi, data rekapan pembukuan, maka pemilik bisa melakukan suatu evaluasi apakah usaha ini memiliki keuntungan atau mengalami kerugian, atau namanya pakpok, tidak ada untung dan tidak rugi. Kemudian apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus bisa dikembangkan lagi. Kemudian agar wirausahaan sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan. Nah, setelah melakukan suatu evaluasi mendetail, maka akan ketahuan mana yang memiliki kekurangan-kekurangan dan mana yang memiliki program kelebihan yang bisa untuk dipertahankan, seperti itu. Nah, berikutnya maka wirausahaan akan bisa menentukan arah pengembangan kegiatan berikutnya. Kemudian agar wirausahawan sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Ini berkaitan dengan laporan apabila ada peninjauan dari pemerintah atau untuk pengajuan penambahan modal, biasanya perlu bukti-bukti bahwa ada kegiatan wirausaha dalam bentuk administrasi. Kemudian agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dengan ada data administrasi akan bisa menjadi acuan atau akan dapat dijadikan acuan dalam rangka pengembangan dan pengendalian usaha. Perencanaan pemasaran produk usaha kerajinan itu ada 3. Yang pertama, ini kan berkaitan perencanaan ini agar usaha kerajinan ini bisa berlangsung sehingga bisa bertahan untuk lama, bahkan memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. Nah, kunci utamanya adalah di pemasaran. Nah, agar pemasaran berhasil maka perlu direncanakan dengan baik dengan segala sesuatunya, sehingga
sebelum melangkah sudah tahu planningnya harus dibawa kemana pemasarannya, dan pemasarannya kemana, dan bagaimana cara memasarkannya. Itu yang terpenting. Nah, yang mempengaruhi faktor-faktor pemasaran yang suatu produk kerajinan, yaitu yang pertama adalah daya serap pasar dan prospeknya. Nah, ini daya serapnya bagaimana? Harus melakukan suatu survei terhadap produk-produk yang sejenis. Daya serapnya bagaimana? Seperti itu. Sehingga kalau sudah mengetahui, bisa membuat suatu perencanaan yang lebih baik dan prospeknya bagaimana. Artinya daya serap itu daya beli. Jadi yang dibeli oleh masyarakat itu seberapa untuk satu titik daerah tertentu, seperti itu. Kemudian kondisi pemasaran dan prospeknya bagaimana. Kondisi ini cara mayoritasnya bagaimana, cara sistem jualnya, apakah masih di pasar tradisional, pasar modern, atau pakai offline atau secara online. Nah, prospeknya bagaimana bagusnya, sehingga di sini ada kondisi pemasaran dan prospeknya, jadi cara masarkannya. Kemudian yang berikutnya adalah program pemasarannya. Nah, ini program ini perencanaannya bagaimana untuk ke depan, berdasarkan dengan kegiatan ya sebelumnya, daya serapnya, kondisi pemasaran. Dari situ ada dapat suatu kesimpulan, akhirnya bisa merencanakan suatu program pemasaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga bisa membawa suatu kemajuan atau perkembangan yang lebih baik untuk suatu usaha tersebut atau suatu perusahaan, agar nanti lebih maju. Berikutnya adalah karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah nanti membahas pengertian bahan limbah. Kalau kita sekilas, bahan limbah itu ya bekas, seperti itu. Kemudian pengolahan dan pemanfaatan limbah, bagaimana cara mengolah limbah dan bagaimana pemanfaatannya. Yang pertama adalah perencanaan usaha kerajinan, bahwa pengertian bahan limbah berdasarkan wujud limbah padat, cair, dan gas. Jadi nanti bahwa limbah itu berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, contohnya padat apa kira-kira? Seperti besi, beton. Nah, itu adalah kayu. Itu termasuk wujud-wujud limbah yang padat, yang susah dihancurkan. Kemudian cair. Nah, cairan ini bisa wujud dari limbah industri, kemudian rumah tangga yang mengalir, sifatnya dalam bentuk air. Bisa kalau di bengkel itu oli bekas, itu juga limbah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah gas. Kalau ke pabrik-pabrik, maka biasanya di atas itu ada gas, yang keluar itu juga sebagai limbah dari mesin, keluar limbah. Jadi kalau suatu produk menggunakan suatu mesin, maka ini akan menghasilkan limbah berupa gas. Berikutnya adalah berdasarkan sumber asal limbah, dari mana datangnya limbah. Yang pertama adalah limbah dari rumah tangga atau domestik. Ini bisa cucian piring, kemudian limbah-limbah penggunaan plastik, penggunaan yang produk tertentu, sehingga akan menghasilkan suatu limbah. Nah, kemudian berdasarkan limbah dari industri atau pabrik, ini bisa bentuk tergantung dia pabrik apa. Kalau pabriknya kain tentu atau jahit, maka disitulah limbah bentuk kain. Ya tergantung nanti pabrik apa. Banyak sekali yang bisa asal limbah dari pabrik, tergantung pabrik apa. Kemudian pertanian, limbah pertanian ini bisa contohnya adalah daun-daun yang jatuh kering. Nah, ini sangat bermanfaat, tetapi dia juga sebagai limbah. Seperti jerami itu juga limbah awalnya. Jadi tanaman padinya diambil, ada jeraminya, maka di situ
sebagai limbah, tapi bisa bermanfaat. Berikutnya adalah konstruksi. Nah, limbah konstruksi itu berasal dari kegiatan konstruksi seperti pembangunan gedung, pembangunan rumah, pembangunan jembatan, dan yang lain-lain itu juga menghasilkan limbah. Seperti pembongkaran tembok, kemudian kayu-kayu bekas itu juga menghasilkan limbah. Belum lagi kalau kegiatan yang sifatnya besar, maka ada juga limbah asapnya juga dari konstruksi itu. Nah, itu contohnya. Kemudian besi-besi bekas hasil setelah pembangunan tuh. Nah, kemudian limbah berikutnya adalah radioaktif. Nah, ini berdasarkan sumber asalnya adalah radioaktif, yaitu seperti kegiatan PLTN. Itu akan berisiko pembangkit listrik tenaga nuklir, atau yang lain yang sifatnya akan membahayakan manusia, itu akan berdampak. Itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah limbah berdasarkan polimer penyusun mudah dan tidaknya terdegradasi. Ini adalah berdasarkan suatu benda di mana yang pertama adalah mudah secara alami. Jadi ada suatu benda limbah yang mudah habis kalau setelah dibuang. Contohnya adalah kertas. Nah, ini kan mudah nih, mudah terdegradasi atau mudah larut atau mudah hilang, habis ya gitu lama-lama gitu. Seperti itu contohnya adalah kertas. Kemudian daun-daun, kemudian yang sifatnya ya bisa secara alami nanti dia akan terdaur, hilang. Nah, itu contohnya. Nah, yang dimaksud lambat terdegradasi, tidak bisa terdegradasi dengan mudah, yaitu besi, kemudian plastik. Maka itu harus dipisah, sampah-sampah ini harus dikumpulkan khusus. Kalau terpaksa tetap dibuang ke tanah, maka dia akan lambat, itu tidak akan habis ya. Seperti itu contoh yang berdasarkan polimer, yaitu ada dua, yaitu mudah terdegradasi secara alami dan satu adalah terdegradasi secara lambat. Berikutnya adalah berdasarkan sifatnya. Nah, ini ada yang limbah itu memiliki sifat korosif sehingga dia akan berisiko terhadap bisa luka kepada manusia, terhadap kulit manusia. Contohnya adalah besi yang berkarat. Nah, itu kan akan kalau kena tangan yang sensitif, maka dia akan bisa gatal atau luka seperti itu. Itu namanya yang korosif. Berikutnya adalah beracun, seperti limbah-limbah yang beracun, bekas pencampuran apa itu juga akan berisiko mudah beracun. Jadi harus hati-hati, biasanya harus menggunakan sarung tangan waktu mengerjakannya. Tuh. Kemudian reaktif, jadi dia mudah tersumut, seperti kalau sampah-sampah tertentu, kalau mungkin seperti parfum atau apa biasa, atau korek api kita buang, itu juga mudah reaktif, hati-hati. Kemudian mudah meledak juga, satu limbah yang kalau kita simpan tidak hati-hati maka dia akan bisa meledak. Berikutnya adalah yang mudah terbakar. Nah, ini juga hati-hati. Jadi sebenarnya meledak dan terbakar itu ya beda ini, tapi kurang lebih mungkin bahannya bisa sama, dia bisa juga mudah meledak dan juga mudah terbakar. Jadi ada 5 berdasarkan sifat limbah itu. Kemudian berdasarkan proses industri. Nah, proses industri, dari industri itu biasa dihasilkan yang pertama ada padat, cair, dan gas. Padat bisa berupa besi, kalau ke bengkel potong-potongan besi. Kemudian cairnya bisa berupa oli bekas, campuran bahan kimia bekas. Kemudian gas itu berupa asap, itu juga, dan baik asap ke atas maupun dari mesin-mesin yang ada di bawah.
Begitu juga berdasarkan proses rumah tangga, jadi limbah yang asal dari rumah tangga itu juga ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, lebih sama. Berikutnya adalah pengolahan dan pemanfaatan limbah. Yang pertama adalah pengolahan limbah menurut perlakuan. Jadi bagaimana melakukan limbahnya mau diapain. Kadang ada kalau bekas botol air minum atau gelas air minum, nah limbah itu diperlakukan, diambil, kemudian dipotong-potong, kemudian akan dibawa ke pabrik, nanti akan menjadi suatu biji-biji plastik. Atau besi juga biasanya nanti diolah lagi kembali sehingga menjadi dibuat besi kembali. Itu namanya berdasarkan pengelolaan limbahnya. Nah, bahkan ini ada nilai jual. Nah, berikutnya adalah menurut karakteristik. Ya, ini bisa macam-macam karakteristik itu ya. Contohnya kertas apa itu udah dibuang aja ke tanah, nanti dia udah melebur terdaur sendiri ya, habis gitu aja. Nah, seperti itu. Kemudian juga sampah-sampah yang lain seperti limbah daun, limbah kayu itu bisa lama-lama akan habis sendiri. Kemudian pemanfaatan limbah. Nah, pertama ada fungsi benda pakai. Nah, maka nanti kita akan membuat suatu kerajinan dari koran bekas. Itu ada yang fungsi pakai dan ada yang fungsi hias. Nah, nanti di dalam membuat kerajinan itu harus, artinya kalau yang dipakai ya dipakai hari-hari, sering dipakai, seperti kotak tisu itu dipakai, bukan hias. Kemudian ada asbak, itu juga fungsi pakai. Nah, yang fungsi benda hias apa? Yang dipajangkan. Hanya dipajang-pajangkan, hanya orang menikmati keindahannya, itu adalah fungsi hias. Berikutnya adalah berkaitan dengan unsur estetika atau keindahan, yaitu kesatuan dan keselarasan, keseimbangan dan kontras. Jadi limbah ini ada kaitannya lagi dengan unsur estetika. Estetika itu adalah keindahan, kesatuan dan keselarasan. Jadi dalam suatu membuat suatu produk kerajinan dengan berbahan limbah itu harus tampil keindahannya sehingga orang senang nanti melihatnya, sehingga ingin menyimpan, layak untuk dipajangkan, layak untuk digunakan, seperti itu. Kemudian keselarasan, jadi selaras ini kan kelihatannya dipandang tuh enak gitu loh, bagus gitu, simetrisnya, komposisi ukuran, komposisi bentuknya, komposisi cat dan yang lainnya, sehingga membuat suatu produk itu dilihat lebih menarik, seperti itu. Kemudian keseimbangan ini kaitannya dengan bentuknya, ukurannya, ini harus benar-benar seimbang. Jadi contohnya kalau buat tempat tisu kan tidak mungkin besar sekali, jadi sesuai dengan tisunya, jadi kurang seimbang dengan yang dimasukin, seperti itu. Kontras ini warna, jadi ini harus membuat warna-warna yang membuat menarik. Bahkan kalau dari koran bekas ya kita clear, sehingga tampilan warna koran itu tulisannya mungkin ada gambarnya akan tampil muncul di situ. Tapi kalau kita umpama cat hitam, kita pernis, hilang itu ciri khas dari korannya, hilang. Maka supaya nampak ciri khasnya kita clear, kita cat tapi menggunakan clear. Kemudian unsur ergonomis, ini adalah suatu unsur bagaimana memiliki keamanan, jadi kokoh, jadi tidak lentur aja, lembek itulah, jadi lebih aman kalau dipakai. Kemudian yang kedua, aman dari resiko bahan-bahan yang berbahaya, juga aman dipakai, aman dimainkan oleh orang lain sehingga tidak akan berisiko, seperti itu. Jadi aman dari beberapa yang kira memang membahayakan.
Kemudian kenyamanan, jadi dibawa nyaman, ringan, mudah dipakai, itu adalah kenyamanan. Itu penting, jadi suatu produk itu perlu harus memikirkan aspek kenyamanan itu tadi. Kemudian keluasan, jadi harus sesuai dengan kondisi, itu luas, enak ini dipakai, seperti itu. Jadi ini maksud dengan keluasan. Nah, untuk itu tugas di minggu ini yang harus kalian buat, yang pertama adalah kalian harus mencari contoh-contoh kerajinan limbah yang memiliki sifat-sifat ini. Ada 5 sifat, contoh barangnya apa, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan korosif itu. Jadi ini yang harus tugas kalian yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian harus memberikan suatu contoh suatu bentuk kerajinan dan cerita, jadi yang dimaksud dengan bagian-bagian unsur ergonomis. Contoh, kalau kotak tisu di mana letak keamanannya, bagaimana dimaksud dengan aman, kenyamanan dan keluasan itu. Jadi untuk tugas minggu ini ada 2 tadi. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.